Kalau untuk memulai breeding atau fattening, karena saya bergerak di bidang breeding, jadi kalau menurut saya lebih baik di breeding. Kenapa saya bilang lebih baik di breeding? Karena breeding itu suatu induk daripada peternakan domba, baik domba maupun kambing itu. Karena fattening pun bergantung kepada si pembreeding, begitu lur. Dan ketika kita udah bisa tentang breeding, pengembangbiakan domba, ya otomatis kita pun bisa ngejalanin fattening karena bahannya ya itu juga domba-domba juga gitu loh. Dan kalau untuk belajar untuk pemula, kenapa saya memilih menyarankan breeding, ya karena di breeding itu nanti kita banyak belajar tentang perawatan domba, tentang kesehatan domba, tentang kelahiran domba, itu bukan cuma sekedar tentang menggemukkan badan domba. Bahkan lebih kerennya lagi, kita bisa ngejalanin dua-duanya, begitu lur. Dan kalau ada yang bertanya sulitan mana breeding atau fattening, kalau menurut saya dua-duanya sulit kalau belum kita jalanin. Karena apapun kita bisa karena terbiasa, dan kita bisa karena kita tahu ilmunya. Dan kita nggak bakal tahu susuk beluknya dunia breeding dan fattening kalau kita tidak mulai gitu. Jadi kalau menurut saya, satu, untuk memulai di awal itu peternakan lebih baik main di breeding, dengan catatan dengan kualitas induk yang baik, pejantan yang baik, udah kayak gitu. Dan kenapa harus breeding? Ya karena dari segi efisiensi pakan lah gitu ya, tidak harus bergantung kepada pakan-pakan tambahan. Rerumputan pun rumput biasa aja bisa. Dan ini apa yang berdasarkan udah saya jalanin kayak gitu. Dan kenapa breeding? Breeding itu kalau menurut saya minim resiko. Kita harus tidak harus berhitung sana sinilah, karena tidak begitu banyak biaya pengeluaran untuk hariannya. Tapi kalau bicara tentang segi keuntungan, mungkin dia lebih lambat karena dia mengandalkan siklus, mengandalkan kelahiran-kelahiran untuk mendapatkan suatu keuntungan. Breeding itu usaha jangka panjang kalau menurut saya. Dibutuhkan suatu ketekunan dan kesabaran, karena butuh waktu 1-2 tahun sampai kita bisa mendapatkan keuntungan. Dan seterusnya kita udah enak, karena apa? Kita punya mesin produksi sendiri. Kita mau arahkan kemanapun nantinya itu udah bisa lur, karena kita udah punya bahan produksinya. Tapi semua itu tidak akan terlaksana dan terrealisasi kalau kita cuma mentoknya di pemikiran, karena kebanyakan kita berpikir tanpa ada realisasinya. Untuk kita yang hidupnya di desa terus belum punya usaha, terus berminat ingin ternak domba, saya sangat menyarankan. Karena apa? Karena yang saya rasakan luar biasa lur. Kalau kita punya domba tuh kita seperti punya pondasi keuangan di rumah. Ketika ada kebutuhan kita tinggal jual. Dan kenapa saya sangat rekomendasikan buat kita-kita yang ada di desa? Karena khawatirnya ketika orang-orang besar yang memiliki modal terus dia melirik tentang potensinya domba, bahaya lur, kita bakal tertinggal nih nantinya. Bakal tertinggal karena kita orang yang nggak punya modal. Jadi kalau kita tidak merintis dari sekarang, mau kapan lagi? Jangan sampai nanti menyesal ketika udah terlalu banyak dunia peternakan di wilayah kita. Saran dari saya, kalau udah memulai di dunia peternakan jangan pernah berharap untuk keuntungan dahulu, karena kita sudah dapat ilmunya di tahun pertama pun sudah alhamdulillah. Kedepaninnya setelah udah 1 tahun sampai 2 tahun ke sana tinggal kita memetik hasilnya. Karena bermain peternakan itu sangat beresiko, namun ketika udah berjalan udah sangat luar biasa, apalagi kalau kita udah tahu ilmunya. Jadi buat teman-teman yang baru memulai, silahkan memulai. Dan apabila videonya bermanfaat, silahkan tinggalkan kolom komentar, like, dan subscribe. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.